Setelah musik bersama Luhung Swantara. ya. Kali ini saya bisa menculik Luhung Swantara yang jobnya padat berayap. Amin. Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, USA, banyak banget ya. Banyak ya. Temen ya. Kadang yo Pergosono. Kodang legi Waru. Heeh. Banyak yang mengenal beliau sebagai salah satu musisi jempolan di Malang. Saya juga mengambil jempolan. Adiknya juga. Adiknya udah mau nikah, Mas. Jadi malu. Ya dulu juga Hayu Binardo juga musisi juga kan Mas ya? Dulu. Dulu musisi juga, vokalis, keyboard semuanya. Sampean juga bisa semuanya kan Mas? Enggak. Oh, cuma apa aja? Gitar, bass, wis. Yes. Makanya itu kita kulik hari ini. Mungkin bisa kenalan dulu Mas Luhung Swantara ke teman-teman. Kenalan dulu. Kita. Enggak gitu. Enggak gitu. Maksudnya bukan secara harfiah. Oh iya. Secara ucapan. Hai guys. Yes. Enak. Ya apa gitu? Perkenalkan saya. Ayo, perkenalkan saya Luhung Swantara, asli Malang. Yes. Udah sih. Singkat pada jelas. Seorang guru musik Yes. full time. Udah. Aku ketemu Luhung di India Mas ya. Pertama kali kita ketemu di Event Jepangan, Bro. Oh iya, event Jepangan. Itu Utsuru ya tahun lalu ya? Iya. Ya Little itu. Black Cherry. Little Black Cherry ya. Udah kenalannya udah lama tapi baru ketemunya waktu di Little Black Cherry. Mas Luhung ketika itu lagi fotoin juga ya? Foto bisa, musik bisa. Apa sih kayak Mas sampean Mas? Aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa kena asap rokok. Agak internal ya. Oke Mas Luhung, aku kan belum tahu kan, kita belum pernah ngobrol masalah musik tentang sampean. Kita mesti ngobrolnya kan tentang ya wis lah guys, bercanda, bergurau seperti itu. Justru itu yang penting sebenarnya kan. Biar gas paneng. Jadi aku pengen tahu sih Mas, dulu itu awal mulanya sampean tuh tahu musik tuh dari apa? Tahun berapa mungkin kayak gitu? Tahu musik dari kecil, kalau tahu musik terus tertarik di gitar tahun 2000-an sih. 2000-an ya. Terus mulai ke gitar, itu nyoba-nyoba elektronan, belajar. Aku dulu lesnya piano klasik. Wih, ngeri ya. Enggak ding elektron, yang dua itu loh. Iya tahu yang itu ya listrik Yamaha. kan. Nah, sertifikatku itu. Sumpah. Terus habis itu ngamen itu tertarik di gitar soalnya dia portable. Itu tahun 2004 paling, kayak 2005. Terus baru belajar gitar. Dapat gitar pertama itu 2006. Terus baru belajar gitar klasik 2008. Berarti sampean gitar itu kalau bisa dikatakan masih ini ya 2008 ke 2012 bro ya? 14 tahun. 15. Gitu. Lama juga ya. Berarti itu udah didak atau gimana Mas? Enggak, 2008 itu aku les klasik. Soalnya sebenarnya wes bisa main kan, tapi aku nggak tahu apa yang dimainin. Terus biar dapat detailnya ketukan itu gimana, notasi segala macem. Itu aku les klasik buat dapat detailnya lah. Ya. Nah itu. Terus baru menekuni fingerstyle itu baru banget 2013. Tapi masuk sangar ya. Berarti dengan jangka waktu seperti itu tuh latihannya sampai ini kayak gimana Mas? Kok bisa sampai fingerstyle kayak gitu kan susah kan? Gak bisa orang sembarangan langsung dapat cepat gitu. Itu gimana caranya? Ini uncommon ya. Uncommon. Kalau kata orang kita harus latihan 8 jam sehari. Ya kan kayak gitu kan teman-teman. Itu sebenarnya kurang baik buat nerve system kita, buat otot kita. Jadi latihan itu mungkin 8 jam itu bisa dipisah-pisah, tapi kalau 8 jam banget kita nggak akan sempat melakukan hal lain. Sementara musik itu kita kan dapat impuls dari luar kan. Misalnya kita lagi nyantai di pantai, kita lagi ngopi atau apa dapat ide, kita denger yang lain. Nah itu kan sebenarnya juga butuh waktu. Nah kalau kita habisin buat latihan itu sebenarnya kurang efektif untuk perkembangan kita. Nah aku latihan itu paling cuma 2 jam sehari. Oh 2 jam? Tapi intens. Nah itu loh guys, 2 jam sehari tapi intens. Kalau zaman sekarang kan paling kita terdistract sosmed apa. Iya, makin banyak distractingnya. Kalau latihan 2 jam nggak usah bawa gear. Nggak usah bawa gadget. Oh gitu. Biar fokus ya Mas ya. Maksimal metronom lah. Metronom. Maksimal metronom yang tuk tuk tuk. Sumpah. Ya situ metronom. Tapi waktu itu pakai itu loh, yang kotak itu loh. Oh yang tik 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 tik. Kan ada tuh sing sekalian tuner. Iya tahu. Susah juga ya. Oh paling susah dari dulu ke gitar sebenarnya Mas. Kenapa? Gitar itu somehow itu kan harus ngapalin. Kalau drum ya wes lah, mukul-mukul aja. Gitar piano apalagi ya. Kayak mikir chord-chordnya tuh kayak susah banget. Itu ada tips triknya nggak Mas? Aku sebenarnya juga kesusahan di situ.
Gak maksudnya kayak sing F crash minor, G crash minor, terus apa major juga itu kan susah banget. Kayak beda-bedainnya kan. Aku kadang-kadang tahu posisinya di mana tapi kadang-kadang lupa gitu. Ada tips triknya nggak, Mas? Itu yang penting kita nggak ngapalin tapi kita memahami unsurnya apa, terus mapping fingernya. Jadi posisi itu kan tinggal digeser, misalnya F crash minor ke G crash minor kan tinggal naik toh. Ya udah tinggal mappingnya aja. Ya itu yang harus dilatih kan berarti. Tadi memahami mappingnya tapi bukan menghafal satu persatu. Oh, itu loh guys, mapping. Makanya susah juga ya. Les di aku kan mahal. Kan kalau mau les gitar bisa langsung ke Mas Luhung Suantara. Luar biasa. Berarti sekarang kan udah tahu aku awal musik 2000-an ya. Terus kalau awal ngeband itu kapan, Mas? Ngeband. Aku pernah ngeband itu cuma 2 kali. Sumpah. Tahun 2000. Shit. 2006 apa ya? Pas zaman SMA. 2006 2008 2006 ya. Itu waktu itu ngeband hard rock ngono lah sing ngeri di Purple ngeriku Suadul Pol. Terus habisnya itu 2006 enggak sih, itu 2005. Terus habis itu 2007 apa ya? Sing progresifan zaman festivalan enggak sih? Oh, ala iya. Gudang Garam Rock gitu ngono kan. U9 C4. Iya, C4 lu awas rek. Ya semoga Mas Norman nonton ini ya. Hai Besti. Oh, berarti zaman-zaman itu ngeband. Ngeband dulu. Berapa tahun? 2 tahun oleh. Dulu banget, Mas. Lupa ya. Buyar terusan dari dulu. Terus jadi sessionis. Soalnya ngeband itu kan susah ya. Apalagi di Indonesia ya. Terus habis itu repot dewe-dewe. Iya, benar. Ya itu memang masalah band-bandan di Indonesia seperti itu. Terus setelah itu band keduanya? Ya itu band kedua bisa. Yang pertama mek diluk banget. Oh, mek benar tau pas acara festival itu. Yang pertama itu bener-bener diluk sih, diluk banget. Teman sekolah atau gimana? Enggak, waktu itu aku masih umur berapa itu teman-teman band gue 35-an ke atas. Oh alah. Oh no. Setelah itu skap band-bandan. Enggak, jadi ya ada sing produksi kaos, ada sing dikongkon mulai dirapekno bapak macam-macam lah. Iya mana? Tapi ku relate ya. Relate. Bandku aja hancur gara-gara banyak-banyak kayak gitu juga. Bandku mungkin iru Mas Lita itu sampai saiki ku hampir belasan aku. Kakek band gak fokus itu jelek juga sebenarnya, gak bagus. Jadi kakek band terus ternyata gak jadi semua karena gak fokus. Terus ada temanku yang menyepelekan segala macam. Dan bandmu kakek kan yang penting visinya kan harusnya. Visi, nah nemunya di merah itu Mas, yang visinya tepat. Akhirnya aku merah masih jalan. Jangan lupa dengerin merah dia. Baru rilis kemarin ya. Bentar lagi mau rilis album lagi. Oh iya. Iya. Album foto. Hai. Letaknya di mana? Pantai. Iya di foto santai. Di ngarepe kacamata. Kacamata bel lawas. Oh, berarti ngeband cuma 2 kali tapi akhirnya memutuskan untuk jadi sessionis. Dan menjadi seorang mentor atau guru les. Betul. Apa Mas yang bikin sampean untuk memacu untuk kayaknya enan habitku itu sepertinya kayak ngajar deh, ngasih develop pembelajaran dan bukan anak band itu kapan atau ada momennya nggak? Ada. Awalnya aku nggak mau ngajar, sok-sokan player lah, aku main-main. Tapi lama-lama kok apa ya? Aku merasa banyak teman-teman yang potensinya itu perlu untuk apa ya? Perlu jembatan lah. Ya benar. Buat apa yang ngarani? Buat berkembang. Tapi nggak pakai biak. Wah, berkembang aja. Biaknya biar saya aja. Biak wak. Oh, iya benar-benar. Terus juga melihat, aku dulu sempat ngajar di SMA juga kan. Terus reguler. Sekolah musik, guru musik reguler. By project tapi akhirnya diminta reguler, cuman fee-nya turun akhirnya aku keluar. Terus itu apa sih? Indonesia kok hidup banget sih, heran aku. Nah, aku melihat dari itu juga ternyata pendidikan dalam bidang kreatif itu bisa mempengaruhi personality seseorang dan itu bertimbal balik kan, dari bidang kreatif ke personality dan personality ke bidang kreatifnya kan. Apa ya, muter ngono kan. Nah, aku menyadari hal itu ketika aku belajar mengajar. Makanya aku memutuskan untuk jadi guru musik. Yang nggak terikat dengan sistem pendidikan di negara ini karena aku melihat banyak hal yang apa tuh kalau spill dikit dong Mas. Sesimpel muridku bisa main perkusif misalnya. Oke. Ketika dia diminta untuk main di sekolah, kamu harus main seperti ini. Dulu itu ingui seperti ini. Dulu itu ini seperti kamu harus seperti ini. Sementara muridku tuh bisa bahkan yang kayak Tosin Abasi loh bro. Ya tahu. Ngeri itu dia bisa banget. Ngeri. Dengan gearnya yang ya pedalnya cuma 500.000. Itu
Itu dia bisa kayak gitu. Itu cuman baru 1 murid. Gendeng. Dan yang lainnya banyak lagi. Itu yang bikin sampean kayak gak iso nih di sekolah ini kayak gitu. Gak bisa, itu harus di-unlock dari luar. Gitu. Dan ada juga yang dari Bandung itu dia karena dia bisa keluar dari mindset yang kotak itu. Akhirnya di sekolah dia juga jadi lebih kritis. Bener. Misalkan gurunya melakukan kesalahan atau apa, dia akan langsung berdiri. Ini kan harusnya seperti ini. Wih, keren. Itu yang harusnya seperti ini. Terus teman-temannya malas ketika kerja kelompok. Akhirnya dia melihat sisi yang lain. Kalau umumnya kan kita akan mengeluh ini gimana sih atau ikut malas. Nah, dia bisa mikir mereka malas, berarti aku bisa garap ini dengan mudah. Mereka malas. Ya udah mereka bayar aja ke aku. Akhirnya cuan. Nah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor dari mengajar untuk mengembangkan generasi berikutnya. Nah, benar. Mas, tantangan yang sampean ngajar itu apa aja, Mas? Duit, bro. Iku kayak aku bisa delay tantanganku ya, aku bisa. Enggak, maksudnya dalam kan kita bisa lihat kan generasi yang sekarang katanya memang kan ya kan kalau muridnya sampean kan dari generasi X sampai Alpha kan pasti ada kan ya, Mas? Dari tingkatan itu yang paling sulit yang mana, Mas? Alpha itu yang Alpha 2010-an kayaknya. Aku malah kesulitan Z sama X kayaknya. Kenapa Z sama X? Mungkin kena pandemi dan segala macam ya. Itu jadi beberapa itu sulit aja. Logiknya agak aneh. Ya, karena memang mereka jarang bersosialisasi ya mungkin ya. Terus nggak ngerti kondisi lapangan itu seperti apa. Oke. Pasti kita kan kita belajar gitar, kita kenal stage kan. Iya. Mereka kenalnya TikTok. Iya lagi. Jadi kan gini ketika minta perform, sesimpel nggak tahu kan ini butuh kabel, ini kan. Iya. Cuman ya yang penting viral aja gitu. Jadi terus nggak jelas visinya musiknya tuh mau dibawa kemana dan segala macam. Itu kendal parah juga ya? Lumayan. Kalau kita tahu gimana cara pakainya, yang apa ya? Misalnya kita main musik kan outputnya kita bermain, menyajikan cerita itu tadi kan. Nah, itu kan hanya media. Jadi targetnya emang kita menceritakan karya kita, bukan soal ini lagunya lagi rame viral, kita noneng, view-nya dapat, dan what? Ya. Setelahnya apa dapat endorsement, dapat ini, terus mau dikemanain lagi? Itu kan. Toh duitnya juga gak seberapa kalau misalkan yang cuman gitu aja. Iya, benar. Endorsement kan di Indonesia juga gratis toh. Iya lagi. Iya benar. Dan memang harus dibentuk visinya sih, Mas ya. Kayak gitu kan anak-anak kan sekarang ya pokoknya tanah raja lah. Tapi mereka nggak tahu ke depannya kayak oh iya juga ya, kenapa nggak develop di musiknya biar lebih bagus lagi kayak gitu. Itu yang banyak dikelewatan sebenarnya. Padahal potensinya besar, kemampuan bermusiknya, kemampuan skillnya itu bagus. Gitu guys. Nah kalau yang aku alami di luar dengan kemampuan seperti itu, kamu udah bisa tur ke kampus-kampus loh. Misalkan ada exhibition apa itu kita udah diajak. Jadi lebih banyak experience dan kesempatan buat berkembang itu lebih jauh lagi. Nah itu. Kita viral di TikTok, orang yang lihat, kita diundang, ada pameran, itu kita perform gitu. Itu yang paling penting ya Mas sebenarnya. Jam terbangnya ya lebih dibanyakin kan. Itu teman-teman, kalau kalian udah latihan jangan di TikTok aja, kalian juga harus keluar biar tahu kayak gimana sih medan perang sesungguhnya. Karena kita susah banget ketika musisi harus main keluar, wah itu bakal ada peperangan selanjutnya di sana. Mas, kalau murid-murid aku kan sempet lihat muridnya sampean ada yang jadi juga sudah macam-macam kayak Kandigam, itu Kandigam murid juga ya? Kandigam, Fasya, Feren, sama Elsa lucu banget ya. Yang diinget yang cewek-cewek tok ya. Iya, yang cewek emang lucu-lucu. Tiap ada aku story murid yang cewek dia langsung Mas yang itu lucu. Jangan yang ini masih kecil. Bahaya. Enggak kan mengagumi wanita seperti itu. Iya, daripada pria ya. Daripada pria, mending wanita. Nah itu setelah saya lihat memang listriknya pergerakannya Mas Lung itu luar biasa loh. Dia itu dapat kliennya nggak cuma di Indonesia aja. Nah kayak di let's say muridnya ada yang di Dubai, Abu Dhabi, Jepang, terus segala macam. Itu gimana Mas cari muridnya itu gimana? Dari sampean itu kayak gimana? Gimana ya? Kalau cari ya nggak cari sebenarnya. Itu ataukah ada dari relasi atau ada apa gitu? Kiriman muridnya kontak Mas. Kalau relasi ya pasti ada konektivitasnya. Apa konektivitas? Pasti ada hubungannya. Networking. Yeah. Konektivitas. Kayak Bluetooth sinyal. Infrared. Itu. Konektivitas. Oke. Ternyata ini temannya ini, Jadi pentingnya membangun ekosistem yang sehat. Nah, benar.
Tapi Encen sama networkingnya banyak loh mas, tak lihat ya. Alhamdulillah. Luar biasa, ini keren mas. Soalnya aku selalu berusaha keluar bro, di sini banyak asap rokok. Sekarang tahu kan kenapa aku gak ngeband? Iya tahu. Target sampean selanjutnya adalah pindah ke warga negaraan. Kenapa mas kok mau pindah ke warga negaraan? 1 kesehatan, 2 pendidikan, 3 kesejahteraan keluarga. Mantap. 4 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Konoha. Iya bener. Gak ada keadilan sosial di sini, gak ada guys. Gak ada, yang ada cuma di Konoha. Soalnya kan leadernya Naruto. Nah betul. Itu Naruto yang itu paling bener. susah loh. Nah rencana pindah ke mana mas? Bosak kena ya. Tapi udah ada planning kan? Awalnya target pengennya utamanya Singapura. Singapura. Tapi awalnya. sulit, regulasinya sulit. Terus kepinginnya ya Jepang lah, Eropa lah. Gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah di sini. Last choice banget. Last choice. Kemarin masalah ini kan regulasi apa? Perpindahan warga negaranya ya. Susah masalah visa buat stay gitu-gitu kan sulit kan. Loh kalau di situ kan kita dapetin let's say green card-nya itu berapa tahun mas ya di luar negeri? Tergantung negaranya dan tergantung hubungannya sama Indonesia juga kayaknya. Tergantung ini ya konektivitasnya orang tua. Bluetooth. Konektivitas mana nih? Tapi kalau Jepang sama Singapura keren juga sih. Singapura Jepang tuh negara yang sangat maju sekali. Awalnya emang pengen Singapura, makanya aku sering wira-wiri ke sana kan. Iya, ngajar juga kan sama yang di sana. Ngajar di sana. Cuman nggak bisa masuk karena ketentuan pemerintahan, bro. Apa ketentuannya? Jadi kalau dulu itu zamannya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Suwe Pol. Itu beberapa badan usaha itu ada tiarnya. Jadi misalnya tiar yang bawah kayak home industry itu bisa hiring 1 Singaporean, 1 foreigner. Yang tiar atas 10 Singaporean, 1 foreigner. Jadi kayak 1:1, 4:1, 10:1. Nah sekarang yang harus hiring 10 Singaporean baru bisa hiring 1 foreigner itu dari tier 1. Jadi banyak usaha yang tutup juga. Nah aku sebenarnya di situ. Iya. Gitu. Aku mau masuk, nggak bisa sampai udah beberapa kali meeting sama MOM-nya. Ya bisa kerja di sana ya, stay-nya ya. Akhirnya aku ya PP dan nggak kerja sih akhirnya. Jadi kayak recording konten. Gitu Iya. Yang penting relasinya kita tetap ada jalan terus ya. Itu penting. Mas kalau musisi tanpa networking itu sebenarnya gimana mas? Musisi tanpa networking? Ya sebenarnya bisa aja sih kalau jago. Misalnya Ichika Nito. Browsing. Wow itu gitarannya ajaib. Tapi gue kita gawe. Ichika Nito. Itu ngonten tuh, tapi akhirnya dia endorse Ibanez kan, keliling dunia. Dan bahkan dia susah ngomong, jadi kalau ngomong dibantu. Dia ngomongnya bahasa Jepang tok. Ini ya gak bisa menguasai bahasa Inggris. Terus sampai rapi bro saiki. Sumpah. Sangar. Terus itu ada juga Alexander Misko. Itu ini sampai diputar-putar gini-gini. Apa itu gitar? Dari usia sekolah lah. Saya wis lulus dompal ke wedi gondrong. Itu swanger juga. Awalnya ya dari ngupload gitu kan. Dan mungkin networkingnya akhirnya terbangun dari situ. Setelah itu ya. Yang lihat kan brand. Tanya ini mas, momennya ada band ya. Band itu isinya wedok kabeh mas. Drummer, gitaris, vokalis segala macam nih. Yang sampean lihat dulu itu siapa mas? Megang apa ya? Basis. Kenapa basis? Kan basis gitaris. Core-nya band. Sebenarnya aku tertarik main bass sama drum awalnya. Oh iya? Terus akhirnya? Tapi bass itu gede kan. Iya. Kalau drum aku nggak boleh, soalnya aku sesak napas kan. Nggak boleh. Terus ya untung juga aku nggak jadi drummer. Kenapa? Usung bro. Iya bener, barangnya banyak perintilannya. Nah aku lihat pertama pasti basis. Basis. Karena cewek gak cowok sih pasti basis. Core-nya ya memang sih ya si core-nya. Basis itu kadang-kadang orang yang jarang diekspos juga sama orang-orang. Biasanya yang jarang dilihat gitu, padahal penting juga itu. Penting. Biasanya kan kalau seleksi band atau audisi gitu kan 2 gitaris yang nggak jago suruh ngebas. Itu kesalahan. Iya lagi. Temanku dulu juga kayak gitu sumpah. Oh iya ya benar-benar. Kalau contohnya di Indonesia apa mas? Malet itu loh, Nisa Hamzah. Ya ampun, Jawadul Pol. Iya sih ono wae. Enak itu mainnya. Enak itu. Itu jadul banget sih. Lah aku mbiyen iki ngerti Apple G enggak? Paprika. Ngerti. Tia, Mbak Tia. Lah lihat ini lawas gak sih? Aku semangar lawas. Tuwer umurnya temen Mbak Tia aku lihat mbiyen. Kalau yang performance-nya keren kan Cua ya sampai saiki. Ini Cua itu oke loh Mas mainnya. Enak kan mainnya? Cuman bukan jenis main yang aku bisa. Jadi kurang nyambungnya, cuman itu keren banget. Keren Cua. Terus kalau drummer Mas, siapa? Drummer. Ray Prasetya. Iya. Oh jelas, itu sudah terbaik. Kalau yang cewek nggak ada?
Kalau yang cewek kurang referensi kok ya, aku drummer cewek. Titi Suman. Oh iya. Tuwe. Lawas. Jepang aja sing ada. Mike Portnoy. Jepang, kok Mike Portnoy Jepang lho. Wangil iki. Jepang. Cewek Jepang. Drummernya ini aku nggak tahu namanya sih. Drummernya band ini. Otoboke. Kudu drummernya Trident. Oh, Trident ngerti ya. Sangar Trident. NGK no. Iya. Sopo Nagisa ya? Nagisa. Lali aku jenenge. Klasik Trident. Kalian juga harus cek Trident. Suangar drummernya. Ngepas nyanyi wangil Mas sebenarnya. Wah, wangel. Daripada gitaran ya. Menurutku. Pokoknya kayak gini. Nah. Mek sing iso Elsa tok sebenarnya kowe. Enggak. Oh, Elsa enggak bisa? Durung. Oh, belum bisa. Durung. Ya diajarin Mas. Soalnya isinar. Oh, isinar. Tapi aku melok ngajarin Elsa. Di drami ya? Iya. Aku tak tungguin. Terus kan lapor. Mas, gantian. Muridnya yang udah lulus siapa aja Mas? Yang bisa mungkin bisa kasih tahu. Kalau lulus aku nggak ada acuan lulus sih. Soalnya nggak ada grading. Jadi emang kamu mau ngembangin sampai mana? Gitu. Oh. Atau kamu mau belajar tentang apa kayak gitu. Berarti komprehensif ya berarti ya? Enak banget itu. Kalau grading itu kadang ada ininya sih, ada minusnya. Tapi sebenarnya banyak bagusnya juga. Cuman di aku itu apa ya, nggak relevan dengan kebutuhan murid yang tanya ke aku. Misalnya aku mau main kayak gini gitu, aku kasih grading itu nggak relevan gitu loh kadang. Iya. Jadi apa ya, bukan lulus ya, tapi yang bisa dilepas kan. Yang udah bisa mandiri lah kayak gitu banyak. Ya. Biasanya kisarannya berapa lama Mas kalau les di sampean? Paling 2-4 tahun paling. Itu udah paling oke banget segala segituannya. Kalau rajin. Kalau rajin ya. Balik lagi ke muridnya kan, misalnya latihannya ya cuman waktu ketemu ya susah, atau bahkan nggak diulik jadi lupa. Iya, itu kebanyakannya kayak gitu kan. Jadi startnya dari muridnya sendiri harus. Kalau misalkan dirasa pendapatan dari main musik kurang, cari side hustle. Nah itu loh. Jangan berusaha comot-comot sana sini atau memaksakan di situ. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri itu sulit. Memang bermusik kita menghidupi impian kita tuh biayanya nggak murah ya Mas ya. Iya, kamu kan drummer, kerja kan? Kerja. Aku kerja, jujur aku menghidupi impianku dengan kerjaanku ini. Kerja kantor. Saya kerja kantor aku. Lah aku juga, aku kan editing. Demois sebenarnya. Iya. Oh, gitu. Awalnya gitu. Nah, aku editing ini kan audio. Oh, awalnya. Enggak, sekarang. Oh, sekarang. Editing audio aku bikin IR. IR apa, Mas? IR Impulse Response Data Resonansi. Aku ngarep itu buat di luar negeri tapi. Ngeri. Jadi capture gitar vintage yang udah nggak ada lagi. Oh alah. Terus juga ampli apa kabinet gitu kan, ada yang. Iya. Yang ditata-tata itu kan. Itu tak rekam. Oh baru tahu sih Mas. Itu. Ini nggak ono acara ini apa nggak ngerti lah orang itu. Itu pekerjaan yang tidak boleh bocor di sini. Jadi emang nggak bisa. Aku cuma bisa nge-share 3 file kalau nggak 4 file. Yang di sini aja. Emang iya nggak apa-apa itu buat nyoba. Jadi buat tahu testimoni orang seberapa signifikan ini kayak gitu. Dapat feedback ya itu untuk pekerjaan di luar negeri yang itunya jadi aset di luar negeri, bukan di sini. Mungkin aku mau tanya ke depannya visinya Mas secara singkatnya apa? Visi ya. Aku hanya ingin membangun keluarga yang lebih baik. Keren. Lebih sehat, enak. Bebas rokok. Bebas rokok yes. Dan bebas beban mental. Itu sama kayak saya ya, bebas mental juga. Oke Mas, terima kasih atas waktunya udah udah diselakan waktu di sela-sela liburan Idul Fitrinya Mas. Terima kasih Mas, aku gak libur, jadi santai aja. Kita sama-sama gak libur Mas. Iya. Kebetulan aja di Malang. Aku pun masih ada kerjaan di rumah. Jadi makasih udah diluangkan waktu Mas Lung Swantara. Mas, semoga sampai nanti sukses ke depannya. Walaupun yang ingin moga-moga nanti kalau keluar negeri jangan lupa sama saya juga. Iya Kak. Kalau ada lowongan mungkin bisa. Oh bisa, insya Allah. Karena saya juga pikiran mau pindah luar negeri. Di sini nggak susah juga. Bro, aku juga masih belum bisa pindah bro. Semoga ada jalan terang ya Mas ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terus Mas ngundang siapa lagi nanti tulis bawah, nanti tak coba usahain. Kalau bisa yang malang-malang aja karena Cicilia Elsa dong. Udah ada. Belum nonton ya? Belum. Udah ada di sini Elsa. Aku nggak nonton channelmu ya. Melas. Ya itulah UMKM, YouTube UMKM. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Setelah Musik selanjutnya. Dadah.